Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami, yaitu channel Bengkel Motor Seini. Bagaimana kalian semua sobat-sobat mekanik dimanapun Anda berada? Salam sejahtera, sehat, dan lancar rezekinya, amin amin. Kali ini kita ada permasalahan dengan Mio Sporty yang kemarin memang ini di ini karena bunyinya keras dan kita harus ganti setang seperti yang video kemarin kita jelaskan. Setang dan noken as kasar banget dan otomatis kita harus mengganti stangnya. Kalau kita mau mengganti stang, kita harus memisahkan dua crankcase ini, yaitu kanan dan kiri. Dimana kanan dan kiri ini kita ada kendala waktu pemisahan ini. Sengaja kami tidak memvideokan waktu pembongkaran ini. Yang penting kita tahu teori dan prakteknya ya. Yang pertama, ini harus dicopot ya. Kalau kita mau membuka crankcase ini, kita mau dicopot. Langkah pertama, karena ini macet ya, ini standar 2 macet tengah ini macet, jadi kita terpaksa macet total ini. Sampai kemarin dipanasin pakai las ya, tapi tetap aja nggak bisa. Kita ada jalan terakhir ya. Pertama ini shocknya ini, dimana kemarin ini ya, sempat kesusahan untuk membuka stang ini. Yang pertama kita siapkan ini ya, ini langkah, insya Allah ini langkah efektif dan 100% sukses tanpa merusak crankcase ini, karena kita takutnya karena crankcase ini pecah hancur ya. Hati-hati, ini super darurat ya, karena ini pembukaannya susah sekali karena bertahun-tahun mungkin Mio lama ya, Mio Sporty, Mio Smiley. Jadi ini terpaksa kita harus ada langkah-langkah khusus, yaitu langkah terakhir ya, jalan pintas. Yang pertama kita harus menyiapkan gerindra ya, yang kedua palu yang gede, yang ketiga shock depan. Ini kalau nggak salah ini as depan RC ya kita punya ini, karena ini masuk ke sini tidak boleh lebih dari lubang ini karena akan merusak lubang shock standar ini. Yang kedua kita harus siapkan ini bekas shock depan RC juga untuk menopang di bawahnya. Kalau kita nggak pakai ini, resikonya akan dia tuh hentakan keras pada crankcase bawahnya ini. Yang ketiga kita palu ya, yang ini tang japit ya. Dimana tang japit ini fungsinya untuk memegang ini, karena kita takut kena tangan ya. Waktu ini kita tombong dari atas ini. Nah, ini teori dan praktiknya sudah kita lakukan dengan aman ya, dimana ini sangat aman sekali. Dan ini hasilnya, karena ini yang pertama kita harus memotong ini kalau memang ini nggak bisa ya. Dan ada sebagian di teman-teman yang lain dia memotong begini, jadi dipotong pakai gerindra ini begini. Nah, ini salah, kurang efektif menurut saya. Lebih baik kita memotong ini tanpa menyentuh garis toakan yang ada di dalam ini. Yang ini fungsinya hanya untuk untuk menopang kekuatan standar tengah 2 ini. Jadi ini kita memotong ini lebih efektif daripada kita memotong. Saya pernah lihat kemarin ada teknisi ada bengkel memotong ini. Dia memotong garis ini. Jadi ini mengurangi kekuatan, karena ini tekanannya berat sekali ini untuk menopang mesin bodi. Kalau kita standar 2, dia itu berat, bisa pecah dia. Karena kalau begini dia tanpa merusak. Dan lagian ini ya, pas shocknya ini karena macet dua-duanya ini. Jadi ini kita potong ini, hati-hati jangan sampai menyentuh ke dalam ini ya, jangan sampai menyentuh ke dalam permukaan atau surface kedua crankcase ini. Yang penting kita memotong sebatas hanya untuk memotong kedua tengahnya ini, kedua bosnya ini,
biar kita bisa memisahkan dua crankcase ini, karena kita mau mengganti stang sehernya. Jadi terpaksa harus kita potong tanpa merusak yang ini, cuman kita memotong sebatas lubang ini ya, coakan ini dua ini. Jadi ini kita potong untuk memotong as ini karena dia macet total ya. Ini yang kanan kiri kan begini, posisinya begini. Jadi kita hati-hati untuk membuka kedua permasalahan ini. Yang pertama ya kita potong ya tengahnya, hati-hati jangan sampai, sekali lagi jangan sampai mengenai crankcase surface-nya ini, permukaannya ini. Kita sebatas ini ya, sebatas kita memotong untuk kedua asnya ini. Nah, yang ketiga, setelah kita terpotong, kita belah dua ya, kita otomatis sudah bisa kita belah dua ini crankcase ini. Nah ini yang satu ini kita tombok dari depan, dari dalam, bukan dari luar, karena ini ada pembatas. Nggak bisa kalau kita tombok ke kanan atau kiri tanpa memotongnya. Kita harus tombok dari dalam, yang kiri dari dalam, yang ini kita tombok dari dalam, dan yang ini juga yang atas kita tombok dari dalam karena posisinya begini. Nah kita tombok ini, alhamdulillah kita tombok pakai begini, pakai yang atas juga tombok dari dalam. Kita insya Allah efektif, lebih aman, dan tidak akan merusak kedua permukaan crankcase ini. Oke, kiranya cukup dulu ya. Alat-alat yang kita butuhkan cuma ini, gerendra, terus palu, terus pegangan, terus ini untuk menopang bawahnya nanti waktu kita mau menombok dari atas, dari dalam, untuk mengeluarkan bos asnya nih. Sekarang bos ini aman, ini efektif ya, 100% untuk teman-teman aman. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, serta dukung channel ini biar kita sama-sama berkembang dan membagi ilmu pengetahuan, karena kita saling belajar dan saling diingat dan mengingatkan. Kini cukup dulu dari kami, Bengkel Motor Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.